sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, hari ini saya akan melakukan wawancara dengan rekan sejawat saya yang juga merupakan guru PJOK yang ada di SMK Negeri Kota Bunan. Dan hari ini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan masalah-masalah yang telah saya temukan di sekolah saya. Dan semoga dengan adanya wawancara ini bisa menemukan alternatif solusi atau masukan-masukan yang tentunya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah saya. Nah, jadi yang pertama, hari ini untuk masalah saya yang pertama yaitu rendahnya keterampilan siswa dalam aktivitas pembelajaran bola basket di kelas 11. Memang untuk rendahnya keterampilan ini banyak faktor, dan hari ini mudah-mudahan banyak hal, banyak masukan, berdasarkan pengalaman dari teman saya yaitu Bapak Andi Manguli SPD. Nah, beliau adalah salah satu guru olahraga yang juga senior. Dan untuk itu, berdasarkan dengan masalah yang pertama saya ingin mewawancarai, dan hari ini saya akan meminta masukan beliau terkait dengan rendahnya keterampilan siswa dalam aktivitas pembelajaran bola basket. Nah, untuk itu disilakan kepada Bapak untuk memberikan masukan dan solusi yang bisa diberikan kepada saya dalam kaitannya kegiatan di hari ini. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Medi yang saat ini ada bersama-sama dengan saya terkait dengan masalah yang coba diangkat oleh Pak Medi. Memang pada dasarnya persoalan itu terjadi itu secara umum, baik di berbagai sekolah maupun juga lebih khusus juga terkait dengan materi-materi pelajaran berkaitan dengan rendahnya keterampilan siswa, apalagi di permainan bola basket. Memang cenderung bahwa terutama yang pertama itu kita perlu bagaimana membuat peserta didik atau siswa itu senang dalam pembelajaran. Jadi seperti itu. Kemudian yang pasti bahwa kegiatan pembelajaran itu harusnya hari demi hari mengevaluasi bahwa ada perlu untuk memodifikasi pembelajaran, baik itu dalam bentuk permainan ketika memberikan materi, lebih khusus lagi mungkin materi tentang bola basket, mungkin juga secara langsung bagaimana caranya kita mendemonstrasikan, kemudian modifikasi kegiatan belajar itu seperti apa. Jadi memang hal yang paling utama bahwa peserta didik maunya adalah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga perlu untuk memodifikasi kegiatan pembelajaran. Jadi seperti itu. Kemudian termasuk dalam memberikan materi sebagai guru, apalagi meningkatkan keterampilan peserta didik dalam materi atau permainan bola basket. Tentunya hal yang pertama dalam proses pembelajaran itu perlu untuk media yang menarik, sehingga media yang dipakai dalam proses pembelajaran itu perlu juga untuk dimodifikasi. Jadi seperti itu. Jadi terkait dengan kegiatan pembelajaran dan masalah yang diangkat itu rendahnya keterampilan siswa dalam permainan bola basket, tentunya secara sederhana kita guru-guru harus memperhatikan penyampaian materi yang bisa dimengerti, media yang sederhana bisa dipakai. Bahkan mungkin jadi tantangan ketika dalam materi bola basket mungkin tidak ada bola basket atau apa saja, tetapi bagaimana caranya sehingga ada inovasi baru, atau
bisa saja bahan alat atau media yang digunakan itu perlu diinovasikan. Jadi seperti itu Pak Medi. Jadi menurut saya hal yang paling penting itu adalah modifikasi dan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Ya baik Pak. Baik sekali masukannya. Memang di zaman sekarang ini dibutuhkan modifikasi terkait dengan pembelajaran, karena di PJK itu yang dinilai itu bukan hasil akhirnya pencapaian tertingginya, tetapi prosesnya, aktivitasnya. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut di masalah saya yang kedua yang ada di sekolah saya, yaitu di SMK Negeri Motongkat. Nah, untuk masalah yang kedua masih di kelas yang sama, di kelas 11, di mana siswa kelas 11 itu kesulitan dalam mempraktekkan aktivitas pembelajaran lompat jauh. Nah, di sini saya juga butuh masukan bagaimana cara saya untuk menyelesaikan siswa-siswa di kelas 11 ini yang kesulitan dalam melakukan aktivitas pembelajaran lompat jauh. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Medi. Betul, memang terkadang dalam kegiatan pembelajaran saya juga merasakan ada berbagai tantangan yang secara umum kita hadapi, lebih khusus juga baik itu lingkungan, media pembelajaran seperti tadi yang sudah ditanyakan, bahwa kita perlu ada modifikasi dan inovasi sehingga dalam kegiatan ini anak-anak atau peserta didik bahkan siswa antusias dan semangat dalam pembelajaran. Senang. Ya, rasa senang. Jadi perlu untuk bagaimana kita berinovasi dalam kegiatan belajar. Bahkan pengalaman saya dalam pembelajaran mungkin untuk kegiatan olahraga, apalagi tadi lompat jauh kaitannya Atletik dia. ya atletik, mungkin kalaupun kita kendala di sekolah, kalau saya sih pernah untuk misalnya kegiatan lompat jauh itu karena berhubungan dengan tempat Fasilitas sekolah saya fasilitasnya kurang itu, jadi saya mencoba modifikasi atau mengalihkan kegiatan itu mungkin di tempat lain. Seperti kalau di daerah saya di pinggir pantai, berarti misalnya kalau pantainya pinggir pantainya itu pasir, ya bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi menurut saya semua adalah bentuk kreasi, bentuk inovasi dari kita sesama guru. Jadi seperti itu Pak Medi. Ya, terima kasih. Baik sekali masukan hari ini. Ya, memang di era sekarang ini tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas, memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Karena kebetulan juga di sekolah saya banyak kekurangannya dari segi fasilitas itu memang belum. Jadi perlu adanya modifikasi, penyederhanaan alat-alat sarpras begitu. Ya baik, kita lanjut lagi di masalah saya yang ketiga. Ya. Nah, untuk masalah saya yang ketiga ini masih di kelas 11, tapi ini berkaitan dengan keterampilan gerak siswa dalam aktivitas permainan tenis meja. Nah, sebelum saya berikan kesempatan, memang di sekolah saya untuk sarana dan prasarana masih sama seperti tadi. Jadi belum ada meja tenis, belum ada sesuatu bed yang bisa digunakan. Nah, tetapi melalui wawancara di malam hari ini mungkin pasti ada masukan yang baik, sehingga dari masukan itu saya bisa termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baru atau inovasi yang baru. Ya, silakan Pak untuk masukannya. Baik, terima kasih Pak Medi. Sama halnya dengan apa yang sudah saya sampaikan, memang terkadang walaupun kita dalam pembelajaran terutama materi yang mungkin berbeda-beda, tetapi pentingnya untuk memang kita memperhatikan sarana dan prasarana, sehingga dari tantangan itu, kendala-kendala itu tidak menyurutkan semangat kita mengajar, bahkan semangat anak-anak untuk belajar seperti itu. Sehingga tuntutan kita sebagai guru adalah
kembali lagi bahwa perlu ada kreasi, bagaimana kita berinovasi tentang kegiatan belajar. Secara umum saja, memang masalah untuk semua materi itu semua kenalannya bisa dari sarana prasarana, media, alat yang dipakai dalam pembelajaran seperti itu. Tetapi tidak menyurutkan proses belajar. Guru-guru perlu untuk menyederhanakan media-media apa, sarana dan prasarana apa yang bisa menjadi alternatif seperti itu. Ya, bisa menjadi alternatif solusinya. Ya, jadi mungkin jadi kendala kalau dalam permainan tenis meja tidak ada meja, seperti apa mungkin kan tentunya seperti tadi bukan hasilnya tetapi proses aktivitasnya mungkin bisa saja kita ambil misalnya papan Ya, seperti itu bentuk inovasi sehingga tanpa harus menggunakan bed yang sesungguhnya. Seperti itu. Pertama mungkin juga dari cara kita mengajar cara memegang badge atau cara memukul bola seperti itu, servisnya seperti apa. Jadi sehingga dalam pembelajaran ini kita tidak terhalang oleh media atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti itu, Pak Medi. Ya, terima kasih, bagus sekali masukannya. Memang saya butuh sekali masukan seperti ini karena memang seperti saya katakan tadi bahwa keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi saya sangat berterima kasih sekali untuk masukannya di saat ini. Dan baik, kita lanjut lagi untuk masalah saya yang kedua. Dan untuk masalah saya yang kedua ini yaitu berkaitan dengan pembelajaran senam, yaitu lompat jongkok dan lompat kangkang. Memang kalau berbicara tentang lompat jongkok dan lompat kangkang ini cukup membutuhkan fasilitas penunjang yang nantinya akan membuat siswa itu aman, terhindar dari cedera seperti matras. Nah, kebetulan di sekolah saya juga belum ada matras. Jadi memang hampir sama seperti tadi masalah-masalah yang muncul. Nah, terkait itu bagaimana menurut pendapat Pak Andi terkait dengan masalah yang keempat ini? Ya, terima kasih Pak Medi. Saya juga berterima kasih karena dari wawancara yang dilaksanakan di malam hari ini intinya bahwa secara pribadi saya mendapat hal yang baru. Saya juga merasa bahwa masalah itu yang terjadi dalam proses belajar. Saya juga sebagai guru olahraga, ya tentunya secara bersama kita dituntut untuk menemukan alternatif solusi, bahkan berinovasi dalam kegiatan. Terlebih mungkin apalagi ini bicara renang, biasanya perlu untuk sarana prasarana ataupun kemana kita belajar, medianya seperti apa, disederhanakan saja sehingga tidak lepas dari praktek, tetapi teori yang kita berikan itu bisa dipahami oleh peserta didik. Jadi berinovasi, terus menyederhanakan media apa saja mungkin kita bisa seperti tadi. Kalaupun mungkin di pinggir pantai seperti itu kita bisa melakukannya tetapi kembali lagi kita mengingat bahwa semua proses itu kembali lagi kepada kita guru-guru untuk berinovasi. Saya kira terima kasih banyak karena di malam hari ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu adalah pertanyaan yang memang membuka pemahaman kita, nalar kita sebagai sesama guru, teman sejawat untuk mencari solusi yang butuh kerjasama seperti itu. Jadi, perlu ada, sekali lagi inti dari semuanya, hari demi hari proses pembelajaran itu perlu ada inovasi karena perkembangan teknologi bahkan apa saja, bahkan bagaimana kita mengaitkan inovasi belajar kita walaupun sesederhana mungkin, modifikasinya seperti apa, tapi tetap mengaitkan
media yang menggunakan teknologi seperti itu. Baik, terima kasih untuk masukannya yang keempat. Menurut saya sangat luar biasa sekali. Memang untuk masalah yang keempat sini memang itu di sekolah saya itu banyak siswa yang kurang tertarik mengikuti pembelajaran senam. Saya tidak tahu kenapa, tapi pada intinya mereka seperti tidak tertarik. Nah itu sebagai guru PJK saya merasa tertantang bagaimana saya menyelesaikan masalah yang ada di sekolah saya. Nah, masukan yang baik sekali, perlu adanya modifikasi, dan saya lewat masukan yang diberikan oleh Pak Andi, saya termotivasi untuk membuat salah satu pembelajaran berkaitan dengan permainan sederhana. Karena saya yakin percaya kalau kita melakukan aktivitas pembelajaran olahraga dikaitkan dengan permainan sederhana, maka siswa akan merasa senang dan tentunya bersemangat. Ya. Ya. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya hari ini, dan masukan-masukan yang diberikan menurut saya sangat bagus sekali, dan saya sangat termotivasi sekali untuk tertantang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi demikian untuk wawancara dengan rekan sejawat saya, yaitu dengan Bapak Andi Mangoli SPD, yang juga merupakan guru PJK yang ada di SMK Negeri Kota Punar. Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih atas masukan malam hari ini. Semoga kita terus diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita mampu untuk melaksanakan, menyelesaikan aktivitas-aktivitas atau tantangan yang ada di sekolah kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Sadu Sadu Sadu. Terima kasih Pak.